suci Ida Maria, bisa tahu logikologi dari mana? Sebelumnya selamat malam, siang, sore, saya tahu ya dari suami saya. Oh iya. Saya diajak suami saya di hari ketiga ya. Hari ketiga baru ada ngomong. Dia sekarang ada ngomong. Dia jalan lagi. Hari ketiga dia baru ajak istrinya. Oke, nah, jadi setelah itu kurang lebih ada sakit apa dulu? Sedikit ya. Cerita pengalaman sedikit. Saya mengalami hal ini terjadi ketika saya pulang ke Jakarta, diajak oleh orang tua saya pergi ke Menteng. Pada saat itu ada perayaan besar. Mungkin sekitar 10 bulan yang lalu. Kalau saya kenal seorang ini katanya Hauke ya. Aku nggak tahu yang makan vegetarian itu acara makan vegetarian ulang tahun dewa apa saya tidak tahu. Saya dibawa ke sana, saya pergi masih biasa aja, oke. Pas waktu lagi makan dewa itu turun acara arakan, badan saya dengan sendirinya bergoyang sendiri, menari-nari daerah di lapangan itu. Jadi orang pada saya juga kok bisa saya kayak begini, saya nggak sadar, saya antara sadar dan enggak, pokoknya saya menari-nari gerakan seperti orang yang melihat Dewi. Oke, pas acara selesai, karena orang tua saya agamanya Konghucu, mereka kasih ke dewa-dewa di Jakarta, semua mengatakan kalau saya akan dipakai kayak semacam hak entah tuh. Iya. Sampai di kantor suami saya juga mencanangkan itu dewa dan hasilnya juga sama. Cuman suami saya kurang percaya hal itu. Suami saya selalu memberikan nasihat kepada saya, jika hal itu terjadi kepada diri saya harus bisa kendalikan diri saya, jangan terbawa. Tapi susah. Ketika saya lagi berdoa, dia datang. Saya bergoyang-goyang dan saya merasa juga nggak nyaman. Dan suami saya juga nggak nyaman bila saya kondisi saya dan anak-anak terus terang tidak ada yang percaya kayak begitu. Mereka tidak percaya dan mereka bilang, "Mami coba sadar, kendalikan diri." Begitu gerakan itu datang, kendalikan diri. Akhirnya saya coba belajar mengendalikan diri saya sampai saya dikenalkan sama Bante Gunasiri yang ada di Jakarta yang mengajarkan saya meditasi aktif jasmani. Semenjak saya melakukan meditasi aktif jasmani, saya bisa kontrol. Tapi setiap kali selesai atau kadang-kala dia muncul remang-remang di belakang leher saya, rasa tubuh saya itu berat sekali. Saya bisa kendalikan, saya mulai bisa mengendalikan gerakan-gerakan badan saya, tapi tentu itu tidak bisa dikendalikan. Walaupun saya fokus ataupun saya lagi kerja, dia tetap berasa. Sampai hari ketika suami saya pulang dari acara ini, suami saya cerita ke saya, di kamu ikut acara ini mau gak? Saya ditraktir loh, begini aja. Begitu suami pegang saya begini, pegang ini saya, cakap ujung, saya langsung ketawa. Sorry ya kayaknya sedikit. Ketawa itu seperti nenek sedikit. Lalu suami saya bilang, ini kamu kenapa? Marah-marah dia, kamu kenapa? Ada yang lucu? Nggak ada yang lucu, kenapa ketawa itu? Ya, aku kenapa bisa ketawanya sampai ke titik-titik gitu? Barulah suami saya besok pagi mengajak saya untuk kesini. Di kamu harus ikut, kamu bawa KTP, pas foto. Syukur nggak syukur diterima, saya bawa aja. Tekad suami saya begitu.
jadi seperti yang kemarin menari-nari itu. Sin lah itu. Suami saya pembantu. Agak ragu lah. Cuma sekali sudah saya udah ikut hari kedua, sudah agak semakin yakin. Terus kebetulan baru pulang saya Mic-nya dia tiba-tiba dia tertawa mengerikan sih. Jadi saya bilang udah kamu harus ikut nih besok. Saya tempat foto diterima nggak diterima itu masalah kita aja. Itu atas temuan nanti lawsuit Dan para panitia. Semua ya, terima kasih. Dan ini perhubungan karya Rwanda. Jadi memang ini jodoh ya, jodoh. Nah, di mana banyak orang mereka itu sepertinya termasukkan. Ini mereka nggak ngerti. Tapi kalau kita orang yang nggak awam, artinya kita kayak pulau lagi ya. Kalau ada yang kayak gini, 这老师学的一两天，他也是还是一个入门词，不是透彻的了解，然后也还不懂事。 kalau kita orang sekitar kita pasti mengatakan ini sejak sudah mau masuk tadi ya. Kalau bahasa Indonesia-nya tatung ya, mau masuk tatung atau mau masuk apa gitu. Kalau dalam pengakuan nah, tetapi kalau dikias balik di Bali belum tentu itu sih hoisin atau sisir. Jadi ternyata yang masuk ke dalam institusi kemarin coba bicara sedikit. Nah, setelah beberapa hari nah itu keluar kepada Karena nasihat dari Ceyita yang memberikan banyak masukan nasihat kepada saya. Begitu saya terapi di hari pertama, Ceyita membimbing saya. Dengan saya cepat dulu. Terima kasih banyak kepada Ceyita yang telah mensupport saya, telah mensupport saya dari awal sampai hari ini. Terima kasih banyak Cece. Awal saya dipegang, pernafasan saya tidak teratur, kayak seolah-olah susah sekali menarik nafas. Ya, habis itu banyak pembuangan yang saya sendiri nggak tahu apa, yang hanya ada suara-suara ruangan, teriakan yang kemarin kalian mungkin dengar di sini itu bukan saya sendiri yang memang teriak segitu keras ya. Memang dari bawaan luar kontrol ya, dari satu pihak luar kontrol saya yang begitu banyak teriak, menangis, ketawa, terus saya sendiri nggak bisa lihat, Cece yang bisa, Cece yang tahu, dia bilang banyak keluaran dari dalam diri saya yang semalam itu saya mengalami hal yang luar biasa. Cece bilang itu roh yang bikin saya gerak-gerak itu akhirnya keluar. Itu saya sempat memukul lantai, awalnya memukul lantai dan saya menjerit begitu kencang dengan kata-kata jangan, waktu teriak itu keluar. Ya saya nggak tahu itu apa yang keluar, tapi begitu keluar badan saya seru, badan saya lemas dan saya tidak bisa tapi lemas terjatuh. Itu ada roh jahat ya, kita mungkin boleh bilang roh jahat keluar dari tubuhnya si Ceyita. Jadi dia merasa nyaman ya. Setelah itu keluar, setelah lemas itu selesai, pokoknya setiap kali habis selesai terapi dari Cece, badan saya terasa lebih nyaman. Makin hari kesininya remang-remang itu sudah tidak ada dan tidak berat. Jari-jari saya yang setiap hari biasanya dingin sudah hangat kembali, sudah nggak dingin. Terus
sorotan saya lebih lembut. Saya Sorotan merasakan kok, saya merasakan kemarin waktu datang pertama itu pandangan mataku sepertinya ada yang seperti itu bukan satu orang, ini beberapa. Tapi kan kita karena luar biasa nggak berani ngomong macam-macam. Yang penting datang terapi kita bantu sangat mungkin. Tapi memang sekarang pandangan matanya sudah manis, sudah enak dilihat kan. Tangan dong. Saya mau sampaikan sedikit ya. Kayaknya ini jadi pelajaran berharga ya. Dan kayaknya hal kasus seperti istri saya ini banyak terjadi di masyarakat. Banyak yang mengira ini kan bahwa masukan dewa. Ini bahkan panjang sekali kisah dari istri saya sebenarnya dari Jakarta, dari mertua yang mendesak saya untuk mendukung dia dari Angki gitu ya. Saya sih nggak ada masalah kalau benar-benar itu memang dewa memang butuh seperti itu bantu orang nggak masalah. Tapi kita kan punya pengalaman dan pemikiran sendiri ya. Kita tahu istri saya sama saya udah berapa lama, saya tahu dia keadaannya gimana, mungkin lebih dari orang lain ya. Jadi saya masih ada sanksi walaupun apa yang disarankan oleh orang-orang tua suruh pakai klenteng, dan di klenteng juga kita membenarkan ini harus diangkat dari tangki. Jadi saya yang kurang pengetahuan begitu, jadi serba salah, bingung memang. Mungkin karena gerakannya ya. Terus sudah sampai dia sudah bisa bikin pulau. Sudah dia nggak pernah bikin pulau. Kalau positifnya kita ambil ya. Jadi intinya tipsin itu sebenarnya membantu orang itu nggak salah. Itu kalau misalnya yang putih itu bagus. Ya intinya itu sama dengan kita cohosu, kiulang. Tetapi yang kita takutkan adalah yang katanya semacam apa asura, yang semacam itu yang masuk ke tubuh kita, lama-lama dia mengganggu kita, itu yang kita tidak mau. Ya cuma itulah sangat beruntung saya ketemu Longga Vitologi. Ya, terima kasih. Ini bicara khusus oleh jadi terakhir.